Bangkit dan percayakan dirimu. Inilah perkataan seorang pemuda yang ditindas semenjak kecil. Meski terlahir dari keluarga terpandang, ia bahkan dilarang belajar bela diri. Hal ini tentu adanya alasan lain. Terlihat juga klan kegelapan ingin memusnahkan klan tak berdosa. Di saat kondisi inilah identitas pemuda itu diketahui, kalau dia merupakan keturunan terakhir aliran Taisang, yaitu penguasa kitab langit masa lalu dan juga pedang sakti berkarat. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan menampakkan seorang master pemburu bernama Fuhu. Dia salah satu orang yang dipercayakan memegang kunci segel kertas emas, yaitu segel aliran Tianweitan atau iblis. Misi sang master kali ini mencari cara untuk melenyapkan para iblis yang sudah disegel. Ia yakin hanya senjata suci dari aliran Taisanglah yang mampu mengatasinya. Untuk menemukan keturunan Taisang bukanlah perkara yang mudah, sebab aliran tersebut telah lama menghilang. Dari itu murid Master Fu menyarankan agar misi ini diserahkan saja kepada ketua aliran rubah. Dengan demikian si guru bisa terbebas dari tugas. Namun yang difikirkan si master adalah keselamatan banyak orang. Ia khawatir jika salah satu kunci segel jatuh ke tangan iblis, tentu segel Zen-nya yang menahan kekuatan iblis itu akan longgar. Terlebih lagi aliran Doluo saat ini berusaha merebut kunci segel tersebut. Si murid lalu terfokus melihat kecantikan seorang mayat perempuan yang terlilit akar. Ia berusaha menyentuhnya tapi akar itu menghalangi dan membuat murid itu terluka. Situasi kini mulai berubah. Tampak para iblis mendekati mereka. Si murid juga ketakutan menyadari sosok yang dilihat tadi ternyata siluman. Master yang sadar akan itu segera menolong, tapi ia terlambat karena kekuatan jahat telah merasuki tubuh si murid. Satu persatu anggota aliran iblis bermunculan. Tuosan yang merupakan penyihir sakti pun siap menghabisi si master. Kedatangan Ratu Doluo yang bernama Zhao Feirong juga sepertinya menyimpan dendam. Mereka adalah sekutu aliran iblis. Zhao Feirong sengaja ingin membebaskan para iblis dengan tujuan ingin memanfaatkan mereka. Dari itu ia berniat merebut kunci segel yang ada di tangan Master Fu. Terjadilah pertarungan yang tak seimbang. Sampai akhirnya Master Fu mati di tangan mereka. Salah satu kunci segel itu pun berhasil direbut oleh Zhao. Seperti yang diketahui, tentu hal ini bisa melonggarkan batu Zen-nya tempat para iblis disegel. Dampak dari kekuatan itu juga mulai menyerang desa rubah. Semua master yang tahu akan itu bersatu menahannya. Di sini salah satu tetua yang bernama Tu tahu jika seorang telah berhasil membangkitkan kekuatan iblis. Ia juga menyegel kekuatan itu bersama para master untuk sementara, karena tak mungkin iblis Tianweitan bisa dilenyapkan begitu saja. Hari berganti, kekuatan iblis itu semakin mengancam. Para tetua berjuang mengurungnya dengan segel pembatas. Dalam masalah ini tetua Tu yang merupakan ketua suku rubah berusaha mencari cara. Tapi kedatangan seorang pemuda yang terlihat khawatir malah memberi saran yang kurang baik. Pemuda ini bernama Xuan Qi. Ia meminta sebaiknya para penduduk dipindahkan ke tempat lain. Meski hal ini telah melanggar aturan, namun Xuan Qi bersedia menanggungnya. Mendengar itu kembali si tetua menjelaskan, jika tugas dari suku rubah adalah melindungi batu Zen-nya atau segel iblis. Ini merupakan janji mereka di masa lalu terhadap master besar aliran Changzong. Selain itu juga kepercayaan atas kebenaran haruslah dipertaruhkan. Perkataan tetua Tu ini sedikit menyadarkan Xuan Qi dengan tanggung jawab mereka. Tetua juga tahu kalau salah satu kunci segel emas berhasil direbut oleh Ratu Doluo. Ia khawatir jika segel kedua jatuh ke tangannya tentu akan terjadi kehancuran. Terlebih lagi orang-orang dari suku rubah banyak ditangkapnya di luar sana. Ini merupakan pertanda yang kurang baik. Dari itu master mengutus beberapa orang untuk mencari keturunan Taisang. Ia yakin orang dari keturunan tersebut dapat membantu suku rubah.
Di sebuah pegunungan terlihat seorang pemuda yang hidup menyendiri. Pemuda ini bernama Hong Yi. Dia keturunan dari keluarga Hong yang terpandang. Hong Yi saat ini tengah fokus belajar untuk mempersiapkan ujiannya di kota Yujing. Di samping itu datanglah 3 ekor rubah yang menjelma menjadi gadis-gadis cantik. Mereka bernama Binglun, San, dan Sun. Mereka juga yang ditugaskan Tetua Tu untuk mencari keturunan Taisang tersebut. Seperti yang terlihat, ketiga gadis ini yakin kalau Hong Yi adalah orang yang tepat mereka cari. Semua itu diperkuat dari kelakuan Hong Yi yang merupakan anak berbakti. Ia juga meminta restu kepada mendiang si ibu agar ujiannya besok berjalan lancar. Selain itu, Hong Yi berjanji akan mengangkat derajat ibunya yang selama ini terus direndahkan oleh keluarga Hong. Ia berharap nama ibunya bisa disandingkan dengan nama para leluhur yang berada di papilum keluarga. Tak lama kemudian ketiga gadis itu pun datang menggoda. Hong Yi berusaha mengelak tapi ia tak mampu karena ada 2 pagar paha putih menghalangi. Paha-paha itu mulus tanpa koreng sedikit pun. Astaga, rupanya itu semua hanyalah guruan untuk mengetahui sejauh mana kebaikan pemuda ini. Secara langsung mereka memberitahu Hong Yi akan tujuan yang sebenarnya. Hong Yi yang belum paham justru meminta agar ketiga gadis ini sebaiknya datang besok pagi. Saat itu suasana tiba-tiba hening dengan adanya pertanda lain. Binglun lalu terkejut dengan kemunculan seorang nenek tua bernama Bibi Zeng. Dia adalah orang dari keluarga Hong yang sengaja diutus untuk mengawasi Hong Yi. Namun wanita tua ini bukanlah orang yang baik sebab dia selalu mencari kesalahan Hong Yi. Terlebih lagi prasangka buruknya semakin menggila setelah melihat ketiga gadis ini. Ia beranggapan Hong Yi sengaja tinggal di tempat ini agar bisa bersenang-senang dengan para wanita. Tentu ucapan itu dibantah. Hong Yi juga beranggapan jika ini semua adalah akal-akalan Bibi Zeng untuk menutupi keburukan putranya yang memang senang bermain perempuan. Selain itu, Hong Yi juga muak karena terus dijadikan kambing hitam. Bibi Zeng yang mendengar itu marah. Ia mengancam kalau Hong Yi tak akan mendapat uang jatah bulanan lagi dari keluarga Hong. Tapi ucapan itu sama sekali tak dihiraukan karena Bibi Zeng selalu mengambil uang milik Hong Yi tersebut. Kemarahan Bibi Zeng semakin terlihat. Terlebih lagi ia tahu gambar dari wanita itu masih tersimpan. Hong Yi berusaha melindungi gambar ibunya sampai terjatuh dan tak menyadarkan diri. Binglun yang melihat itu lalu menyihir Bibi Zeng. Wanita tua itu pun ketakutan sampai meninggalkan tempat ini. Hong Yi yang sadar dalam masalah menyuruh ketiga gadis ini untuk pergi saja. Ia khawatir orang-orang dari kediaman Hong datang mencelakai mereka. Ia juga berjanji akan menemui ketiga wanita ini setelah kembalinya dari ujian besok. Hong Yi meminta agar urusannya tidak dipersulit, meski ketiga gadis ini sangat membutuhkannya. Di tempat aliran Doluo, semua anak buah Zhao tak ada yang berani bicara. Mereka takut dikarenakan lokasi lembah rubah sampai saat ini belum ditemukan. Meski mereka telah menangkap beberapa orang dari suku tersebut. Seperti yang terlihat, Zhao berusaha meminta informasi kepada anggota kelar rubah yang ditangkapnya. Namun orang ini lebih memilih mati daripada mengkhianati suku sendiri. Dengan marah, Zhao menghabisi orang tersebut. Ia juga memerintahkan agar menangkap orang-orang dari suku rubah yang dijumpai. Keesokan pagi, Hong Yi akhirnya tiba di kota Yujing. Di sana ia berjumpa seseorang yang langsung memberitahu bahwa ia tak lulus ujian. Penasaran akan itu, Hong Yi memprotes. Ia yakin ini semua ada kesalahan. Rupanya penyelenggara ujian tahu kalau Hong Yi berasal dari keluarga Hong. Seperti yang diketahui, memang Hong Yi dilarang untuk belajar bela diri. Selain itu, penyelenggara ini juga memberitahu kalau hari ini Hong Yi akan ditangkap orang-orang Hong atas kesalahan terhadap Bibi Zeng. Ia berusaha menjelaskan namun malah ditendang. Terlihat juga orang-orang dari keluarga Hong mencari dirinya. Di saat seperti ini, Binglun kemudian membawanya pergi menghindari orang-orang tersebut. Di sana Hong Yi masih saja keras kepala. Binglun meyakinkan sebaiknya Hong Yi ikut dengannya saja. Bertepatan itu juga anak buah Doluo datang untuk menangkap Binglun. Mereka tahu wanita ini dari suku rubah. Tak tinggal diam, keduanya melarikan diri ke dalam hutan. Hong Yi berkata, sepertinya ia tak mengenal orang-orang barusan.
Binglun lalu menjelaskan kalau mereka adalah aliran Duluo yang sengaja ingin menangkap dirinya. Mendengar itu, Hong Yi tak menyangka gadis ini berasal dari suku Rubah. Yang lebih mengherankan lagi, suku tersebut menaruh harapan diselamatkan oleh Hong Yi. Tak ada waktu, Binglun kemudian terpaksa mengajaknya melewati tanah terlarang. Terlihat juga orang-orang Duluo terus memburu keduanya. Zhao meminta agar mereka segera ditangkap. Kini rasa takut Binglun mulai terasa. Ia tahu tanah terlarang ini sangat angker dan berbahaya. Tapi ini adalah satu-satunya jalan pintas. Terlihat juga anak buah Doluo yang memasuki kawasan ini diserang. Begitu juga dengan Hong Yi. Semakin jauh mereka melangkah, rintangan pun berubah. Kali ini ritual pemakaman kuno membuat Binglun dan Hong Yi gemetaran. Sampai mereka pun terjatuh ke dalam gua yang dipenuhi tengkorak. Tempat ini sunyi dan gelap. Mereka lalu dikejutkan sosok rubah raksasa. Binglun menjelaskan jika rubah ini adalah tetua pendahulu yang konon sengaja disegel karena menyerang suku sendiri. Hal itu disebabkan oleh kekuatan jahat aliran Doluo. Master rubah ini gila dan membuat kehancuran. Ia sengaja disegel oleh para tetua suku karena tak ada pilihan. Hanya kitab langit saja yang bisa membuatnya sadar kembali. Setelah sampai di permukaan, mereka langsung dikepung orang-orang Doluo. Hong Yi terpental oleh kekuatan tuosan hingga tak menyadarkan diri. Dalam kondisi ini datanglah tetua Chu menolong. Pertemuannya dengan Zhao Feirong seperti sebuah kejutan. Sampai pertarungan sengit pun terjadi. Alhamdulillah wanita itu dapat dikalahkan, tapi ia bersumpah untuk kembali lagi. Di sini Master tampak senang melihat keberadaan Hong Yi. Beberapa waktu Hong Yi terbawa ke masa lalu. Ia menyaksikan masa kecilnya saat itu dilarang belajar bela diri. Sampai kejadian pilu ketika dirinya dibuli dan disiksa anak-anak lain. Yang lebih menyedihkan betapa kejam orang-orang Hong tak memberikan waktu untuk memeluk jasad ibunya yang terbaring kaku. Hong Yi yang melihat suasana itu berusaha mendekati ibunya. Namun ia tersadar semua itu ternyata mimpi. Dalam perasaan bingung dilihatnya Binglun yang masih tertidur. Hong Yi lalu keluar ruangan untuk melihat suasana. Di celah keramaian, Master Tu menyambutnya sembari memberitahu kalau dia ketua suku Rubah. Master juga meminta agar Hong Yi ikut bersamanya. Di tempat yang tinggi dengan pemandangan desa Rubah, Master bertanya apa yang dapat dilihat oleh Hong Yi. Pemuda ini lalu menjawab sebatas melihat sebuah desa. Master juga dapat merasakan penderitaan serta ketidakinginannya dikendalikan orang lain. Itu adalah perjuangan yang besar. Namun Master Tu lebih menyarankan sebaiknya Hong Yi mencoba jalan lain. Apabila telah diputuskan maka tak ada jalan untuk kembali lagi. Hong Yi yang mendengar ini kebingungan dan tak bisa menentukan pilihan. Master kemudian menceritakan peristiwa di masa lalu. Saat itu kerajaan dan banyak aliran bersatu melawan aliran Changzong. Tak terkecuali aliran iblis yang bernama Tian Waitan. Tujuan mereka untuk merampok, namun kala itu aliran Changzong berhasil mengalahkan mereka semua. Tetua Master dari aliran Changzong mengurung iblis Tian Waitan di bawah desa Rubah. Mereka disegel di sebuah batu besar bernama Zenya. Tanggung jawab itu pun dipercayakan kepada Master Fu Hu dan tetua Tu dalam misi yang berbeda. Kertas emas yang merupakan kunci segel itu pun dipecah menjadi dua. Tetua Tu dan suku Rubah bertanggung jawab menjaga batu Zenya tempat iblis disegel. Sedangkan Master Fu Hu mencari cara untuk melenyapkan iblis tersebut. Master Agung berkata, sekiranya nanti Fu Hu telah menemukan cara untuk melenyapkan iblis itu, maka ia boleh menggunakan kertas emas ini. Master itu pun pergi dalam waktu yang lama. Seperti yang diketahui kalau Master Fu Hu kini telah tiada. Kunci segel itu juga digunakan Zhao Feirong untuk melonggarkan segel batu Zenya. Klan Doluo sengaja ingin membebaskan iblis Tian Waitan untuk kepentingan tertentu, sehingga Dewi Doluo juga dapat menyerap kekuatan tersebut. Yang menjadi kekhawatiran tetua saat ini adalah kebangkitan iblis Tian Waitan. Apabila Zhao mendapat kunci segel kedua, tak terbayang kehancuran besar akan terjadi. Karena iblis Tian Waitan bisa menjadi parasit bagi makhluk lain. Sebelum meninggal, Master Fu telah menemukan cara untuk melenyapkan iblis tersebut, yaitu menggunakan pusaka suci aliran Taisang. Inilah tugas Hong Yi menggagalkan rencana Zhao serta mencari benda suci itu. Hong Yi yang mendengar lantas kebingungan.
Ia tahu diri sama sekali tak memiliki dasar bela diri sedikit pun, karena sejak kecil keluarga Hong melarangnya untuk belajar. Menurutnya juga aliran Taisang telah lama hilang. Bagaimana mungkin ia bisa menemukan keturunannya dan mendapatkan senjata suci mereka? Secara langsung orang tua ini berkata, jika Meng Bingyun atau ibu Hong Yi adalah dewi aliran Taisang, tentu pemuda ini merupakan keturunan aliran tersebut. Selain itu, Bingyun juga pernah membantu Kelar Rubah membuat batasan alam. Inilah alasan desa rubah tak bisa ditemukan orang-orang lain. Hong Yi masih tak percaya ucapan itu, karena ia tahu ibunya sosok orang biasa yang terus ditindas nyonya besar kediaman Hong, kemudian meninggal karena sakit-sakitan. Master lalu menunjukkan buku yang pernah Bingyun berikan kepadanya dulu. Buku ini menyimpan rahasia besar, tapi sayang buku itu tak bisa dikuasainya. Dari itu Master berjanji akan mengembalikan buku ini kepada putra Meng Bingyun. Ini juga waktu yang tepat diserahkannya kepada Hong Yi. Setelah memperhatikan buku itu, Hong Yi melihatnya sama dengan buku biasa pada umumnya. Namun Master menyarankan sebaiknya buku itu dipelajari. Ia juga meminta agar Hong Yi menentukan pilihan. Sambil termenung, Hong Yi teringat di masa lalu, ketika ia dilarang berlatih hingga diremehkan dan dibilang lemah. Atas hal ini juga Hong Yi memutuskan untuk belajar bela diri dan meninggalkan ujian. Meski tindakan ini pula dilarang keluarga Hong. Rencana selanjutnya adalah mencari pusaka suci aliran Taisang. Sebelum itu Hong Yi terlebih dulu berlatih kemampuan dasar, yaitu membina diri. Sepertinya Hong Yi tahu akan dasar ilmu tersebut. Master kemudian menghentakkan tongkat dan membuat jiwa Hong Yi keluar terbagi 3. Ini merupakan bagian dari tahapan pertama agar jiwa mampu mengendalikan elemen asli. Master juga meminta Binglun yang kebetulan di sana untuk membantu Hong Yi. Harapan semua berjalan dengan baik, tapi yang dilakukan gadis ini malah mengganggu. Sampai akhirnya ia pun membantu Hong Yi untuk membina diri dengan cara membiasakan jiwa meninggalkan raga asli. Di tempat yang berbeda terlihat Zhao disambut oleh anak buahnya. Semua ketakutan karena tak memiliki informasi yang baru. Zhao juga marah dan hendak menghukum salah satu dari mereka. Tapi anak buahnya ini melapor jika pemuda yang bersama wanita rubah di hutan kemarin berasal dari keluarga Hong. Tentu ini adalah informasi yang bagus. Tampak Zhao senang dan tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan hari tetua memberitahu Hong Yi kalau inti dari pembina diri adalah membina jiwa. Sangat diperlukan kekuatan jasmani terlebih dulu. Dari itu Master meminta seseorang yang akan mengajarinya. Orang itu pun tiba bersama Binglun sembari memperkenalkannya kepada Hong Yi. Orang ini bernama Bai Ziyue. Dia akan melatih Hong Yi dasar bela diri. Mereka minum bersama kemudian memulai latihan dan pembelajaran. Waktu silih berganti. Dengan ketekunan yang tinggi, Hong Yi mampu menguasai tahapan demi tahapan yang diberikan. Ia juga menggabungkannya dengan dasar pembina jiwa. Terlihat pemuda ini jauh lebih kuat dari kakek Sugiono, terbukti dengan jurus-jurus yang dikeluarkan dan mematikan. Merasa tugasnya telah selesai, Bai pamitan. Dia tahu tugas Hong Yi saat ini akan mencari senjata suci aliran Taisang. Sementara ia juga memiliki tugas pergi ke Yuantu untuk melawan Guntur. Bai meminta Hong Yi menyusul ke Yuantu apabila semua tugasnya telah usai. Di suatu malam Hong Yi terus mempelajari buku yang diberikan tetua Tu, tapi ia masih kesulitan tak memahami rahasia di dalamnya. Kebetulan juga dilihat Binglun seorang diri memperhatikan segel pembatas. Rasa penasaran Hong Yi kemudian bertanya akan itu. Binglun menjelaskan semenjak segel zennya longgar, para iblis bermunculan dari dasar dan merasuki para penduduk. Untuk sementara para tetua menahannya dengan pembatas alam. Mereka yang telah dirasuki hanya akan sadar apabila para iblis tersebut dimusnahkan. Hong Yi lalu meminta maaf atas sikapnya yang dulu menghiraukan mereka. Saat itu ia hanya berpikir yang paling penting lolos ujian menjadi seorang pejabat. Tapi ternyata semua itu keliru. Ia juga berterima kasih kepada Binglun dan tetua Tu karena telah disadarkan. Hong Yi mulai paham. Untuk menegakkan kebenaran meskilah mempunyai kekuatan bela diri, hanya saja ia merasa tak yakin sebab baru memulainya dari dasar. Mendengarnya Binglun lalu berkata, semenjak pertama melihat Hong Yi mereka awalnya ragu kemungkinan salah orang.
Tapi saat kejadian di kota Yujing, Binglun yakin menemukan orang yang tepat. Itu semua diketahui tulang milik Hongyi kuat tak seperti orang biasa. Perkataan Binglun ini sedikit memberi semangat. Ia juga meminta Hongyi tak sungkan tinggal di desa ini dan menganggap mereka semua saudara. Agar rencananya berhasil, Zhao menemui para pendahulu aliran Doluo dengan tujuan meminjam pedang persik untuk mengalahkan Kelar Rubah. Sempat ketua aliran menganggap Zhao tak becus sampai-sampai harus menggunakan pedang itu, karena mereka tahu Kelar Rubah sangat kecil dan tak ada apa-apanya. Zhao lalu menjelaskan jika putra Bingyun ditemukan oleh Kelar Rubah. Walaupun kediaman Hong melarangnya belajar bela diri, tapi kemungkinan di sanalah ia diajarkan. Dari itu ia ingin meminjam pedang persik guna menandingi kekuatan Master Tu atau Rubah Tua. Semua ini dilakukan agar kertas emas yang merupakan kunci segel kedua segera didapat. Ketua yang mendengar alasan ini lalu memberikan izin menggunakan pedang persik. Mereka tak sabar ingin membuka segel dan memanfaatkan iblis Tian Waitan. Di pagi itu Hongyi tengah melatih kemampuannya. Ia dihampiri oleh Xuan Qi. Awalnya pemuda itu memuji Hongyi karena berasal dari aliran Taisang, yang tentu akan menyelamatkan Kelar Rubah. Namun ia meragukan hal ini, bahkan memprovokasi Hongyi agar tak percaya perkataan tetua Tu. Ia juga meminta Hongyi sebaiknya menghindar apabila bertemu orang-orang Doluo. Selain itu, kenapa tetua Tu merahasiakan tentang batasan alam kepada Hongyi sekiranya ia benar penyelamat mereka? Xuan Qi kemudian mengajak Hongyi ke tempat tersebut untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Sesampainya di tempat itu, Hongyi dengan jelas melihat para tetua menyegel iblis yang bermunculan dan merasuki para penduduk. Mereka tak boleh lengah sedikit pun mempertahankan segel pembatas alam. Xuan Qi berpendapat tak lama lagi desa Rubah akan hancur. Ia tak percaya Hongyi seorang mampu mengatasi masalah ini. Untuk itu Xuan Qi menyarankan sebaiknya Hongyi tak mengorbankan diri. Bertepatan itu juga segel mulai longgar. Para iblis menyerang mereka. Hongyi berusaha memperkuat segel namun tak berhasil. Ia bahkan terlempar jauh. Master Tu kemudian datang membantu sampai keadaan membaik. Tapi ia terlihat melemah. Begitu juga dengan Xuan Qi yang terus mematahkan semangat Hongyi. Atas kejadian ini ia juga menyarankan agar Master mau mengajak orang-orang desa ke tempat yang lebih aman. Xuan Qi takut terhadap ancaman para iblis yang terus meneror. Tetua lalu berkata akan mempertahankan desa Rubah. Ini juga merupakan tanggung jawab mereka meski ia telah tiada. Karena ego yang besar, Xuan Qi tetap memaksa. Lantas perkataannya dibantah Binglun dengan alasan, meski engkau meninggalkan desa tak menghapus identitasmu adalah orang suku Rubah, dan juga tak akan pernah bisa lolos dari orang-orang Doluo. Xuan Qi yang merasa kesal kemudian pergi sembari mencela pemuda yang dianggap penyelamat. Perasaan Hongyi hancur tak yakin atas kemampuannya. Master kemudian meminta mereka agar bersiap besok. Ia merasa tiba waktunya untuk mengambil senjata suci aliran Taisang. Singkat cerita, pagi itu pun Xuan Qi melihat mereka pergi. Kesempatan ini digunakannya untuk berkhianat menjumpai Dewi Zhao. Ia meminta agar Kelar Rubah tak disakiti apabila kunci segel kedua telah didapat. Permintaannya disetujui. Dewi Zhao juga berjanji akan memberikan tempat tinggal baru untuk Kelar Rubah. Xuan Qi lalu membocorkan letak kertas emas yang merupakan segel kedua, yaitu berada di tongkat tetua Tu. Tanpa sadar Xuan Qi telah membahayakan suku Rubah karena tak mungkin aliran Doluo bisa dipercaya. Sementara itu mereka juga telah sampai di Danau Taigu. Tetua menjelaskan jika dulu tempat ini merupakan pintu keluar masuk ke dunia lain yang sering digunakan Ibu Hongyi. Ia percaya di dalamnya terdapat senjata suci aliran Taisang. Kemungkinan juga di sana terdapat bahaya yang menanti. Hongyi telah merasa siap. Ia meminta izin kemudian terjun ke dalam danau. Ternyata di dalamnya terlihat seperti kawah api dipenuhi ratusan pedang yang memagari pusaka suci tersebut. Di sisi lain Xuan Qi mengumpulkan semua penduduk. Ia menghasut agar penduduk desa Rubah ikut bersamanya. Segelintir di antara mereka menolak karena telah bersumpah untuk melindungi desa. Perlahan Xuan Qi menjelaskan, jika tetap tinggal artinya menunggu mati, sementara ia telah menemukan tempat yang aman. Pemuda ini juga menjelek-jelekkan tetua Tu. Penderitaan suku Rubah selama puluhan tahun disebabkan keegoisan orang tua itu mengikat janji dengan master besar aliran Changzong. Kesabaran suku Rubah dirasanya sudah cukup.
Ini juga demi kebaikan dan menghindari pertumpahan darah. Lantas perkataan itu berhasil menghasut para penduduk. Sang yang tak ingin melanggar aturan marah terhadap Xuanqi, tapi gadis ini justru ditahan. Su yang melihat segera pergi ke danau dengan tujuan memberitahu Master Tu. Namun ia terhenti melihat orang-orang Doluo telah tiba. Firasatnya semakin memburuk. Para tetua yang menghalangi segel pembatas itu pun dibunuh. Tentu keadaan desa kini dalam bahaya. Hong Yi memberanikan diri mendekati pusaka suci itu. Ia mendapat ujian berupa serangan puluhan pedang. Tak ingin menyerah dengan sigap, pusaka itu pun diraihnya hingga rintangan pun dilalui. Ia tak menyangka pusaka suci ini hanyalah pedang berkarat. Namun pedang itu berubah menjadi sosok wanita. Dengar ramah juga ia menyambut dan bertanya kepada Hong Yi. Secara langsung ia memberitahu kalau dirinya berasal dari aliran Taisang. Sontak wanita ini merasa senang karena ia tahu setiap generasi dari aliran tersebut sangat baik, seperti Meng Senji yang sering menjumpainya, kemudian Meng Bingyun yang selalu menemaninya bermain. Tapi entah mereka semua menghilang. Wanita ini pun sedih merasa dicampakkan. Hong Yi kemudian memberitahu jika dia adalah putra Meng Bingyun. Wanita ini sedikit tenang. Ia beranggapan Hong Yi diutus si ibu untuk menemaninya bermain. Secara langsung wanita ini mengajaknya ke sebuah tempat. Hong Yi menolak. Ia memberitahu tujuannya ke sini atas permintaan suku rubah dengan meminta bantuan memusnahkan aliran Tian Waitan. Mendengar itu wanita ini sama sekali tak mau tahu. Ia bahkan tak mengenal suku rubah. Rasa kemarahannya juga ditunjukkan kepada Hong Yi. Ia berkata Hong Yi bukanlah dari aliran Taisang karena belum mengenali dirinya sendiri. Lagi pula wanita ini hanya akan mendengar perkataan Meng Bingyun saja. Ia mengusir Hong Yi sembari berkata masalah ini akan diselesaikan nanti jika dia telah mengenali dirinya sendiri. Tetua yang melihat Hong Yi memegang pedang berkarat paham kalau pemuda ini tak mendapat pengakuan dari pusaka suci tersebut. Ia kemudian terkejut dengan kedatangan Zhao Pairong. Pertarungan pun terjadi. Sungguh disayangkan, orang tua ini mati di tangan perempuan iblis. Hong Yi yang tersadar segera menyusul tapi mereka terlambat. Karena orang tua itu tak bisa diselamatkan. Ia hanya teringat ketika orang tua itu memberinya nasihat. Zhao lalu menyerang hingga keduanya terjatuh ke jurang. Ia juga berhasil merebut kertas emas yang berada di tongkat Master Tu. Singkat cerita, segel itu juga digunakan untuk membuka batu Zainya. Xuanqi yang kebetulan di sana menuntut agar Zhao menepati janji, tapi ia malah diserang dan dihianati. Pertanda kehancuran bisa dilihat dari terbukanya batu tempat kekuatan iblis itu berada. Sementara itu Bing Lun tersadar melihat Hong Yi putus asa. Ia berusaha menyemangati dengan berkata kemungkinan pedang berkarat ini bisa digunakan di desa rubah. Dan juga kemungkinan buku rahasia ini dapat membantu. Tapi Hong Yi membantah dan mengakui kekalahan, sebab ia sama sekali tak yakin mampu mengalahkan aliran iblis. Buku rahasia telah dibacanya beratus kali tapi masih belum dipahami. Master sendiri tak paham apalagi dia yang seorang pemula. Hong Yi juga memberitahu kalau pusaka suci tak mengakui dia seorang keturunan Taisang. Sambil melempar buku ia beranggapan kalau rubah salah memilih orang. Bing Lun yang mendengar itu sepenuhnya percaya kalau tetua Tu tak mungkin salah, bahkan teramat yakin kepada Hong Yi. Ia meminta agar Hong Yi percaya dengan dirinya sendiri. Xuanqi yang ditawan menyesal atas langkah yang diambil. Ia meminta sebaiknya dibunuh saja. Tapi Zhao hanya ingin memanfaatkan tubuh orang-orang dari suku rubah. Ia tahu tubuh mereka bagus jika diisi roh iblis. Xuanqi sendiri dijadikannya budak iblis. Dalam percakapan mereka, Sang tiba memberi kabar kalau saat ini Zhao telah berhasil menyatukan segel. Tak sengaja Hong Yi memperhatikan buku yang tadinya ia buang. Di sini ia mulai mengerti sebenarnya buku yang ditinggalkan ibunya itu adalah warisan yang sebanding harta karun. Dia juga menyadari buku ini berfokus untuk melatih jiwa. Itulah dinamakan kitab langit masa lalu. Meski tak bisa menguasainya dalam waktu singkat, Hong Yi tahu salah satu rahasianya, yaitu bangkitkan rubah raksasa yang berada di tanah terlarang.
Singkat cerita, ia pun pergi ke tempat itu. Di sana Hong Yi memberitahu Master Rubah dengan kesulitan klannya yang kini butuh bantuan. Rubah raksasa menjawab bagaimana bisa ia membantu sedangkan dirinya saja tidak bisa ia kendalikan. Sambil mengamuk, Master Rubah meminta Hong Yi segera pergi. Tapi ia malah menggunakan kekuatan jiwa membebaskan si Master. Seperti yang diketahui, Rubah raksasa ini hanya akan sadar dengan kekuatan kitab langit. Ia juga tahu Hong Yi telah mempelajarinya sehingga mampu membuatnya sadar. Master juga bersedia untuk membantu. Penampakan desa Rubah kian mencekam. Sang yang khawatir dengan keluarganya segera memastikan keselamatannya. Tapi ternyata pemandangan dilihatnya tak seperti biasa, karena mereka telah dirasuki kekuatan iblis. Para penduduk juga menyerang Hong Yi dan Bing Lun. Mereka dikendalikan kekuatan jahat. Seperti yang terlihat juga, Zhao berhasil mendapatkan kekuatan iblis yang berada pada batu Zenya tersebut. Bing Lun yang tahu akan itu meminta Hong Yi segera menghentikannya. Ia pun tiba di markas para iblis. Zhao yang melihat kemampuan Hong Yi tahu kalau pemuda itu belajar kitab langit. Hanya saja belum menguasainya dengan baik. Terjadilah awal pertarungan mereka. Hong Yi dikepung berbagai serangan. Bahkan Xuan Qi juga yang berada di bawah kendali ikut menyerang. Dalam kondisi terpojok ini, Master Rubah raksasa datang membantu Hong Yi. Namun ia juga kewalahan menghadapi kekuatan Zhao yang begitu sakti. Sampai akhirnya Hong Yi juga terlempar. Dengan kesombongan Zhao meremehkan Hong Yi yang dilihatnya tak berdaya. Ia juga melancarkan serangan pedang persik. Hong Yi selamat, tapi Bing Lun lah yang harus menjadi korban. Ia sengaja mengorbankan diri karena percaya Hong Yi mampu menyelamatkan gelar rubah. Sebelum pergi, wanita itu berkata, ia sangat kagum terhadap Hong Yi karena memiliki tulang spesial. Dalam arti wanita ini teramat percaya kepadanya. Tak sampai di situ, Zhao kembali menyerang. Tapi tiba-tiba bunga berguguran bersamaan gambar si ibu yang selalu ia simpan. Hong Yi terbawa ke dimensi lain di mana ia bertemu dengan si ibu. Pandangan kosong dari keduanya menggambarkan kerinduan ibu dan anak. Bing Lun segera menyambut dan memeluk putranya yang kini telah dewasa. Ternyata sebelum kepergiannya dulu, Bing Lun tahu akan nasib buruk putranya. Dari itu ia meninggalkan sebuah gambar, bertujuan agar Hong Yi bisa mengingat si ibu dan juga dapat memberikan pertolongan terakhir ketika dalam bahaya. Bing Yun berkata akan selalu bersama Hong Yi menghadapi setiap musuh. Ia juga memberikan pedang yang tadinya berkarat berubah menjadi pedang tajam dan sakti. Inilah pusaka suci aliran Taisang yang sebenarnya. Bing Yun berpesan hanya dengan mengalahkan Zhao Peirong maka iblis Tian Weitan bisa disegel. Hong Yi kemudian kembali pada situasi sebelumnya untuk bertarung. Zhao mencoba menghindar dari serangan Hong Yi, tapi ia tak mampu karena kekuatan pemuda itu telah memuncak. Wanita iblis ini juga berhasil dikalahkan. Sepertinya Zhao tahu jika Hong Yi dibantu oleh Meng Bingyun. Ia yang penasaran lantas bertanya mengenai si ibu. Zhao sedikit memberitahu jika Bingyun sebenarnya dibunuh oleh keluarga Hong. Kemungkinan juga Hong Yi akan dibunuh seperti ibunya dulu. Rasa penasaran semakin ditampakkan. Tapi Zhao enggan memberitahu meski tubuhnya perlahan mulai sirna. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu. Terlihat kedamaian desa Rubah jauh lebih membaik. Hong Yi juga merasa tugasnya telah selesai. San dan Sun meminta sebaiknya Hong Yi tinggal di sini. Tapi Hong Yi berencana kembali ke kediaman Hong mencari tahu tentang kebenaran atas kematian si ibu. Di kediaman Hong juga tetua aliran Doluo atau iblis melapor kepada Nyonya Besar atas kematian Dewi Zhao. Dan berhasilnya Hong Yi membangun segel kembali. Rupanya Nyonya Besar, kediaman Hong dan aliran iblis memang bersekutu. Mereka juga merahasiakan tentang kematian Bing Lun di masa lalu. Agar rahasia itu tak bocor, Nyonya Besar memerintahkan tetua Doluo untuk menghabisi Hong Yi secepatnya. Tapi tak disangka, film pun selesai.